Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Akhirnya termul-termul di seluruh Indonesia berbahagia, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Polda Metro Jaya akhirnya menaikkan status laporan Pak Jokowi soal ujaran kebencian dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu artinya apa? Bakal ada tersangka. Orang terakhir yang diperiksa dimintai klarifikasi itu Dokter Tipa. Setelah Dokter Tipa dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya, akhirnya Polda Metro Jaya mengumumkan menjadi penyidikan dari penyelidikan. Yang lucunya nih, Dokter Tipa langsung yang ngeles, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kok ini buru-buru? Nah, seperti apa videonya? Langsung aja kita tonton ya videonya berikut ini. Juga ini kenapa? Kok buru-buru? Kenapa kok cepat-cepat? Padahal kasus-kasus lain ada tuh yang 2 tahun, ada yang 3 tahun belum diapa-apain. Ini kenapa mesti cepat-cepat? Apa? Kegawat daruratan siapa yang diburu-buru ini? Ada nggak sih yang lagi sakit berat ini sehingga waktu menjadi sangat penting? Ya seperti itu. Jadi kan hari ini saya atas surat tersebut undangan klarifikasi sebenarnya ya. Tetapi di situ sudah tertera saya sebagai saksi terlapor. Ya artinya saya juga sebagai saksi terlapor juga membutuhkan klarifikasi juga dari Polda. Apa sih materinya sehingga saya menjadi terlapor gitu, sehingga jelas sekali, dan siapa sih jati diri mereka itu kan saya juga perlu tahu kan. Pelapor ini siapa saja sih gitu, karena nama-nama itu kan sama sekali tidak dikenal oleh publik ya. Jadi mereka ini siapa? Ya saya butuh. Terus yang lebih dari itu adalah polemik ini yang melibatkan 3 urusan dengan kepolisian, baik Barreskrim oleh TPUA ya maupun oleh Polda 2 kali ini ya saya sebagai saksi waktu itu atas terlapor Insinyur Haji Joko Widodo gitu ya. Terus sekarang ini pelapornya ada 5 pihak. Itu kan sebetulnya muaranya adalah soal ijazah kan. Bukan juga yang salah satu pihak yang menuding ijazah palsu. Mungkin itu sebagai objek pelaporan. Belum jelas juga. Kita masih spekulasi kan. Kita masih gambling semua itu. Kalau dalam konteks sekarang ya saya nggak punya apapun. Orang saya nggak merasa melakukan apapun. Kok saya nggak melakukan hasutan, apalagi ujaran kebencian. Benar-benar semua dalam koridor ilmiah begitu. Saya tidak melakukan apapun. Kok ini terburu-buru? Apa yang kalian tanam itu yang kalian dapat ya. Egy Sujana mulai menyelamatkan diri, nggak mau dicampur kasusnya dengan Roy Suryo CS, udah tahu bakal jadi tersangka ya kan. Pernyataan Dokter Tipa yang katanya ingin mengadu ke dunia internasional, ingin mengadu ke PBB. Gimana ngadu ke PBB kalau udah masuk kerangkeng ya pakai baju Shopee? Nah, ini kita dengerin ya keterangan dari Polda Metro Jaya. Laporan polisi yang sedang ditangani, yaitu penyelidik Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Apa peristiwa yang ditangani? Saya ulangi lagi, sekali lagi. Yang pertama adalah tentang peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah ya, dan atau manipulasi, perubahan, pengerusakan informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310, 311 KUHP dan atau pasal 35, 51 Undang-Undang ITE. Itu ada 1 laporan polisi terkait peristiwa ini. Pelapornya adalah Insinyur HJW. Kemudian perkara yang kedua, dengan dasar 5 laporan polisi, 1 dari Polda, yang 4 lagi penarikan dari beberapa Polres ya. Ada Polres Bekasi Kota, Depok, kemudian Jaksel dan juga Jakarta Pusat. Itu peristiwa apa? 5 LP ini total tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan hasil Undang-Undang ITE pula ini kena ya. Hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya
Hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Kemudian dalam 3 laporan selanjutnya, dalam kelompok kedua kan ada 5 laporan ya. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Siapakah itu? Bisa dipahami ya. Jadi ada 2 peristiwa besar. Undang klarifikasi. Yang pertama pencemaran nama baik itu ES. Ada pelapornya, itu naik penyidikan. Egy Sujana, kelompok kedua mungkin penghasutan dan undang-undang ITE. 3 laporan naik penyidikan. 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Itu rekan-rekan update-nya ya. Yang dicabut laporan yang berasal 1 dari Polda Metro Jaya, yang 1 dari Depok. Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah 4 laporan polisi ya. Peristiwa pertama 1 laporan polisi, peristiwa kedua 3 laporan polisi. Jadi saya ulangi Mas ya. Jadi dalam setiap penerimaan laporan polisi ada tahap namanya pendalaman, penyelidikan. Penyelidikan itu adalah pengumpulan fakta-fakta, barang bukti untuk menentukan apakah peristiwa ini ada dugaan pidana atau tidak. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa, membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Nah inilah sekarang di tahap yang kedua ini sekarang. Kemarin dilakukan gelar, ditetapkan bahwa ini naik ke tahap penyidikan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya. Saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan yang diawali dengan pengiriman undangan surat panggilan ya, surat panggilan untuk seorang hadir sebagai saksi dan lain sebagainya. Kalau di tahap penyelidikan namanya undangan klarifikasi. Tahap penyelidikan tuh. Ketika nanti nih tahap penyidikan, maka surat panggilan untuk dilakukan pengambilan keterangan, produknya nanti namanya BAP, berita acara pemeriksaan sebagai saksikah dan lain sebagainya. Saksikah, tersangkakah? Jadi termul-termul di seluruh Indonesia ya, kita upload dulu untuk Polda Metro Jaya ya. Kita tinggal nunggu lagi nih ya untuk konferensi pers berikutnya. Polda Metro Jaya mengumumkan siapa saja tersangka tersebut. Iya. Mana nih yang mau ngadu ke PBB udah keburu masuk jeruji. Saran kita kalau ada penetapan tersangka kepada Roy Suryo CS, banyak-banyak berdoa, banyak berzikir supaya hidup damai, tentram, gak ngusilin orang lain begitu ya. Kinan ini asli karena apa? Karena lembaga perguruan tingginya udah bilang ini asli. Masa kita dari UI, kita bilang Pak Subas UI bilang ini asli kok, si Lipat lulusan UI, kamu bilang apa? Walaupun kita nggak tamat pun kita juga sah. Karena apa? Lembaganya bilang begitu. Makanya yang kita pegang adalah perguruan tingginya bilang ini asli dan memang berkuliah. Ya sudah, mau bilang apa? Ya masa kita kuliah di SIP, orang isipnya sendiri kamu bilang ini asli, terus kita bilang enggak, kan gitu. Yang bodoh siapa? Ah, itu jawab sendiri kalau itu pertanyaannya. Yang bodoh siapa? Yuk jawab rame-rame. Yang bodoh siapa? Silakan ketik di kolom komentar ya. Nah itu dia video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita dan masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye. Terima kasih.